Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian pada saat ini. Doa dan harapan saya, roh, jiwa, dan tubuh saudara, khususnya saudara seiman, pengikut-pengikut saya di media sosial, dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, hari-hari ini viral ya, seorang anak Batak yang tersandung ujaran kebencian. Saya sempat melihat pernyataan-pernyataan dia di Zoom ya. Dan dilaporkan oleh ormas-ormas ya, atau saudara kita dari Muslim ya. Mereka tidak terima ya saudara ya. Nah kita melihat saudara bahwa sepertinya masih belum berimbang ya. Ada yang mengatakan kalau Rudi Simamora ditangkap, harusnya Julius pun harus ditangkap, saudara. Siapa itu Julius? Julius ini adalah yang juga sering memberikan narasi-narasi menghina Yesus Kristus ya sebagai Tuhan kita. Bahkan masih banyak penghina-penghina yang lain yang lolos bisa seenaknya melakukan penghinaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu yang lalu sempat saya mengupload sebuah video seorang orang tua yang menarasikan ujaran kebencian dengan mengatakan bahwa Yesus setara dengan Eng, saudara ya. Tidak pantas saya sebutkan karena itu sangat tidak elok ya. Jadi menghina Tuhan Yesus. Nah, kita melihat saudara bahwa masih belum berimbang hukum di negara kita ya. Tapi kita harus memperhatikan juga bahwa apakah kita sudah benar kalau memang kita sudah melaporkan dan tidak ada proses atau vonis tidak sesuai, maka memang hukum di Indonesia tidak berimbang saudara. Ya. Anak Batak ini ya mungkin menurut dia perlu disampaikan seperti itu ya. Karena banyak juga dari kubu sebelah yang menghina ya. Bahkan dalam video-video saya banyak yang berkomentar, wah Tuhan Yesus kering di tiang gantungan, ngapain tidak bisa menghidupkan diri sendiri. Ya kan saudara. Padahal saya hanya berapologet dalam artian menanggapi mengkonter pernyataan mereka yang menyesatkan, memutarbalikkan Alkitab kita, Bible kita. Dalam hal ini Ustadz Kendama saudara yang sering memutarbalikkan Alkitab dan sangat merugikan iman Kristen ya. Nah jadi itulah yang saya lakukan, mengkonter pernyataan mereka, kemudian juga kita menyampaikan kebenaran Alkitab. Firman Tuhan berkata bahwa beritakan Injil, beritakan firman Tuhan ya. Nah itulah yang saya lakukan. Nah ada orang-orang yang berkomentar ya seperti meremehkan, menghina, ya kita lihat saudara ya. Nah menurut saya kalau Pak Kamarudin ya lebih keren ketika juga bisa membela ya ketidakadilan dalam hal ini. Apa yang kita lihat, sering kita lihat khususnya yang berkaitan dengan penistaan ya. Kita lihat yang dihadapi oleh Bapak Muhammad Kece. Kita bandingkan dengan Yahya Waloni. Kemudian kita bandingkan dengan UAS yang tidak pernah diproses sampai saat ini. Nah ini artinya saudara bahwa kita bertanya-tanya sebagai orang-orang yang percaya, kita bertanya-tanya. Kalau dari kita ya, maka dengan gampangnya akan dijemput ya. Tapi kalau giliran mereka saudara, ya ini sangat sulit. Ya saya sebagai hamba Tuhan ya, menginginkan keadilan harus ditegakkan di bangsa ini dalam segi apapun. Ya, kita tidak pilih-pilih karena negara kita ini adalah negara hukum, dasar Pancasila yang berkeadilan sosial. Tidak hanya kepada golongan-golongan tertentu atau mayoritas, tetapi harus sama rata. Itulah namanya keadilan. Perlakuan hukum yang sama harus adil ya untuk semua warga negara Indonesia.
Ya, kita berdoa saudara supaya hukum ini bisa ditegakkan di negara kita ini dengan adil, seadil-adilnya. Dan saya meminta ya, kalau bisa para pengacara-pengacara yang sekarang top ya, tidak hanya mengurusi kasus-kasus ya seperti pembunuhan, tetapi juga bisa melihat ini supaya ada keseimbangan ya. Apalagi kan Pak Kamarudin ya, anak Batak ini bisa dibela ya. Tunjukkanlah itu apa yang terjadi sekarang, ya kan saudara? Jadi itu harapan saya sih. Itu hanya kerinduan saja ya. Tetapi masing-masing orang ya kita kembali menyadari dia mau membela siapa, apakah dia punya kepentingan atau yang lain-lain ya kita nggak tahu lah. Ya. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan saudara. Semoga ini bermanfaat, saudara bisa men-share supaya minimal negeri ini tahu bahwa kita ada orang-orang percaya, orang Kristen yang punya kerinduan yang sama, ya, punya kesetaraan yang sama di bangsa ini saudara.